Yusuf Al-Farizi, Presiden Urologi semester 4. Izin untuk membacakan EO Reading 2022 tentang underactive bladder. Definisi, disfungsi berkemih pada wanita diagnosis berdasarkan gejala dan pemeriksaan neurodinamik yang dicirikan dengan berkemih yang lambat dan atau tidak tuntas berdasarkan laju aliran urin yang lambat dan atau PVR atau post void residual yang masih tinggi. Underactive bladder atau nanti kita sebut dengan UAB, kompleks gejala dengan ciri aliran urin yang lambat, hesitansi, dan mengejan saat berkemih, dengan atau tanpa sensasi pengosongan kandung kemih yang tidak tuntas, terkadang dengan gejala iritasi, storage symptom. Definisi ini berdasarkan International Continence Society. UAB berbeda dengan detrusor underactivity yang nanti kita sebut dengan DU. Berdasarkan diagnosis berdasarkan studi urodinamiknya. Detrusor underactivity menurut ICS sendiri yaitu kontraksi detrusor dengan kekuatan dan atau durasi yang berkurang sehingga pengosongan kandung kemih memanjang dan atau gagal mencapai pengosongan kandung kemih yang tuntas dalam rentang waktu normal. Nanti juga yang dulu juga disebut dengan detrusor acontractility. Jadi tidak ada kontraksi pada detrusor. Epidemiologi, OAB masih sulit dipelajari secara terpisah karena berkorelasi hasil urodinamiknya dengan detrusor underactivity. Variabilitas yang signifikan dalam kriteria diagnosis dan gejala yang tumpang tindih dengan kondisi lain. Prevalensinya sendiri sekitar 12% hingga 45% pada perempuan. Peningkatan prevalensi yaitu pada peningkatan usia. Etiologinya, adanya detrusor underactivity, itu adalah etiologi yang multifaktorial. Detrusor underactivity idiopatik, yaitu penurunan kontraktilitas detrusor yang bergantung usia tanpa penyebab yang jelas, meskipun dapat ditemukan juga pada wanita muda. Penyebab sekunder dari detrusor underactivity, yang pertama bisa neurogenik, contoh kasusnya yaitu sklerosis multiple, atrofi sistemik multiple, ada cedera medula spinalis. Yang kedua, myogenik, contohnya yaitu distensi kandung kemih yang berkepanjangan yang akut, adanya diabetes mellitus, dan adanya bladder outlet obstruction. Yang ketiga yaitu iatrogenik, biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan operasi bagian panggul. Patofisiologinya sendiri yaitu adanya kegagalan integritas atau pengolahan sirkuit pusat. Yang kedua yaitu gangguan aktivasi jalur eferen detrusor. Yang ketiga terminasi dini refleks berkemih jalur eferen. Yang keempat yaitu hilangnya kontraktilitas intrinsik dari otot. Patofisiologinya sendiri, penelitian pada pasien dengan detrusor underactivity, yaitu disfungsi urotelial, peningkatan inflamasi suburotelial dan apoptosis, serta perubahan ekspresi protein sensorik. Gangguan persinyalan urotelial dan jalur transduksi sensorik mungkin mencerminkan sebagian dari patofisiologi detrusor underactivity. Detrusor underactivity pada pasien lansia biasanya terjadi akibat iskemia panggul. Pada bagian ini bisa disimpulkan bahwa terjadinya detrusor underactivity atau urinary incontinentia pada wanita itu terjadi bisa melalui brain circuit, efferent pathway, dan detrusor muscle. Klasifikasi, saat ini tidak ada sistem klasifikasi spesifik untuk active bladder. Pasien dapat diklasifikasikan menurut dugaan etiologi atau mekanisme patogen. Tetapi tanpa ada longitudinal yang cukup atau bukti untuk menatakan faktor prognostik, tidak memungkinkan untuk mengklasifikasi pasien active bladder berdasarkan karakteristik klinis yang relevan atau resiko komplikasi. Diagnosis berdasarkan yaitu gejala terkait dengan detrusor underactivity. Sebuah studi retrospektif, aliran yang berkurang dan atau terputus, hesitansi dan sensasi pengosongan kandung kemih yang tidak tuntas, kandung kemih teraba, serta tidak adanya dan atau menurunkan sensasi berkemih. Yang kedua yaitu ditemukannya adanya gejala LUT dan tampak terkait penurunan kualitas hidup. Yang ketiga, sensasi pengosongan yang tidak tuntas dan tetesan pasca miksi.
Diagnosis, lain untuk mendiagnosis dari OAB itu sendiri menggunakan studi urodinamik. Pada studi non-invasif, bisa menggunakan uroflowmetri, pengukuran PVR, dan penilaian BVE. Studi invasif lain yang bisa digunakan yaitu, studi aliran tekanan, dapat membedakan detrusor underactivity dan, BOO. Namun, detrusor underactivity dan BO dapat terjadi secara bersamaan. Hingga saat ini tidak ada konsensus tentang metode terbaik untuk mendiagnosis, detrusor underactivity pada wanita. Diagnosis pada wanita juga sangat sulit karena dapat berkemih dengan merelaksasikan dasar panggul tanpa kontraksi detrusor yang terdeteksi selama studi aliran tekanan dan tanpa peningkatan tekanan perut. Metode paling sederhana untuk mendefinisikan dan mendiagnosis detrusor underactivity didasarkan pada penggunaan cut off nilai Qmax dan, pressure detrusor Qmax. Kemungkinan dikombinasikan dengan nilai batas PVR dan BVE. Tidak ada konsensus tentang nilai cut off yang mana yang harus digunakan. Prevalensi detrusor underactivity bergantung pada kriteria yang digunakan. Uji urodinamik, pada pasien-pasien wanita bisa menggunakan, parameter-parameter yaitu Watt factor, terus, yang kedua yaitu projective isometric detrusor pressure, yang ketiga yaitu projective isometric detrusor pressure, yang keempat tadi continuous, occlusion test. Manajemen untuk OAB sendiri yaitu yang pertama adalah strategi preventif. Pengenalan dini setelah operasi besar atau persalinan, teknik nerve sparing, untuk operasi panggul radikal lebih menguntungkan dalam hal pemulihan awal fungsi kandung kemih. Strategi pengobatan detrusor underactivity sendiri pada wanita memastikan drainase kandung kemih, meningkatkan kontraksi kandung kemih, menurunkan resistensi uretra dan atau kombinasinya. Tujuan utama dari manajemen OAB itu sendiri memperbaiki gejala dan kualitas hidup, mengurangi resiko komplikasi gangguan pengosongan kandung kemih, mengidentifikasi situasi di mana intervensi mungkin tidak tepat dilakukan. Manajemen konservatif bisa dilakukan pada pasien OAB, yaitu yang pertama intervensi pada lifestyle, yang kedua latihan relaksasi otot dasar panggul dengan biofeedback, yang ketiga yaitu clean intermittent self catheterization, yang keempat kateter menetap, yang kelima intravesical erectile stimulation atau IVES, yang terakhir yaitu intrauretal insert. Pada pasien OAB sendiri juga bisa dilakukan manajemen farmakologi dengan obat-obatan yang bersifat parasimpatomatik, yang kedua alpha blocker, yang ketiga prostaglandin. Manajemen bedah pada OAB sendiri, ada 5 yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu sacral nerve stimulation, yang kedua injeksi onabotulinum toksin A, yang ketiga insisi transuretral leher kandung kemih, yang keempat reduksi sistoplasti, yang terakhir yaitu latissimus dorsi detrusor myoplasti. Berikut adalah, sacral nerve stimulation, yaitu di mana dilakukan, pemasangan sebuah, stimulasi kepada nerve, sakral dan dilakukan, pembedahan dan ditanamkan anoda dan katodanya di bagian, dasar panggulnya. Latissimus dorsi detrusor myoplasti, yaitu, dengan melakukan surgical untuk memasang otot dari latissimus dorsi kepada, eee, dinding dari, detrusor. Pada me eee, pada manajemen, terapi yang berdasarkan yang utama, pilihan dari OAB itu sendiri, saat ini masih sangat, terbatas dalam hal penelitian, sehingga, pasien-pasien dengan OAB sendiri untuk bisa dilakukan, eee, edukasi dengan baik kepada seluruh pasien dengan yang ditemukan OAB. Hingga saat ini, terapi pilihan untuk OAB sendiri,
berdasarkan, EAU yaitu, pilihan utamanya yaitu, Clean Intermittent Self Catheterization. Untuk follow up-nya itu sendiri, yaitu perjalanan alami dari evolusi klinis follow up jangka panjang wanita dengan detersal undercarriage belum diketahui dengan baik. Interval antara kunjungan follow up akan bergantung pada karakteristik setiap pasiennya, terapi yang diberikan, dan frekuensi komplikasi kemih. Terima kasih dokter, mohon asupannya.